Haleluya, Kristus sudah bangkit, puji nama Tuhan. Saudara-saudara, hari inilah hari yang penuh sukacita. Karena Yesus sudah bangkit, maut telah dikalahkan, kubur telah kosong. Yesus tidak lagi terbaring, Dia sudah bangkit. Ini berita dan fakta yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Luar biasa, karena ini berita sukacita. Orang-orang gempar, saudara, pada waktu itu. Tidak terkecuali orang-orang Farisi, para imam, murid-murid Yesus, perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus. Mereka semua tercengang-cengang. Apa yang terjadi pada hari Minggu pagi itu? Para perempuan pagi-pagi datang, pergi ke kubur Yesus dengan maksud, saudara-saudara, mereka berkunjung untuk meminyaki mayat Yesus dengan rempah-rempah. Tetapi apa yang mereka temukan tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Saya mengajak kita untuk melihat dan mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Matius 28. Saya akan membacakannya pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Haleluya, saudara, ini merupakan berita sukacita. Dan pasca kebangkitan Kristus adalah berita yang tak terbantahkan atau fakta yang tak terbantahkan bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, hari kemarin saya membagikan kepada saudara bagaimana suasana hati dari para murid yang takut, yang gentar. Suasana hati perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus juga sedang sedih, sedang merenung apa yang terjadi. Suasana hati orang-orang hebat, para mahkamah agama, orang-orang Farisi yang penuh dengan kebencian. Dan mereka, saudara, masih tinggal dalam suasana hati itu. Tapi kini, saudara-saudara sekalian, kabar baik telah datang bahwa kubur itu tidak bisa menyimpan atau kubur itu tidak berkuasa menahan Yesus di sana. Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Maka saudara-saudara sekalian, ada 3 makna penting yang ingin saya bagikan bagi saudara-saudara dari kuasa kebangkitan Kristus pada hari ini. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kuasa kebangkitan Kristus menganugerahkan sukacita yang besar bagi saudara dan saya. Dan sukacita ini tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Sukacita yang besar yang dialami oleh saudara dan saya akan dimiliki oleh saudara dan saya, dan bahkan sedang kita alami karena Kristus yang memberikannya bagi saudara dan saya. Perhatikan saudara-saudara pada ayat yang ke-8, setelah mereka pergi ke kubur perempuan-perempuan itu, mereka masih takut sebetulnya. Tetapi dicatat, saudara, dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kabar besar itu kepada murid-murid Yesus.
Ketakutan bercampur dengan sukacita yang besar, saudara. Wajar mereka takut, saudara. Karena pada hari kemarin Yesus disalibkan, kemudian dikuburkan, saudara-saudara sekalian. Apalagi kuburnya ditutup dengan batu yang besar. Tidak mungkin Yesus akan bangkit, saudara-saudara. Tetapi peristiwa yang terjadi, kenyataan yang terjadi, saudara-saudara, adalah kenyataan yang memberikan sukacita yang besar. Waktu perempuan-perempuan itu mendengarkan perkataan malaikat bahwa dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Mereka pulang walaupun masih was-was, masih dalam kondisi ketakutan, tapi ada sukacita yang besar. Saya membayangkan senyuman mereka, muka mereka berseri-seri mengetahui bahwa Yesus sudah bangkit. Itu fakta yang pertama, saudara. Kuasa kebangkitan Kristus, dia menganugerahkan sukacita dalam hidup saudara dan saya. Saudara, sukacita itu bisa dimiliki oleh siapa saja yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sukacita itu adalah seperasaan di mana kita bersyukur kepada Tuhan, perasaan membesarkan nama Tuhan, perasaan kagum akan kebesaran Tuhan, perasaan terhanyut di dalam suasana hati betapa Tuhan luar biasa, betapa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia bangkit dari antara orang mati. Adakah di antara kita yang hari-hari ini atau hari ini secara khusus barangkali sukacita kita sudah hilang? Kita tidak bisa mengatakan lagi Tuhan itu baik. Saya tidak bisa lagi menyanyi Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Saya mengalami pergumulan yang berat dan saya tidak sanggup mengatakan Tuhan itu besar dan adil. Dia raja di atas segala raja. Dia juru selamatku. Dia sudah bangkit. Saudara mungkin tidak sanggup mengatakannya, tapi hari ini saudara-saudara, saudara terima sukacita itu bersama dengan para murid, bersama dengan para perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus. Punya sukacita yang besar karena Yesus sudah mengalahkan maut. Sengat maut tidak lagi berkuasa. Kuasa dosa tidak lagi punya otoritas. Hanya Kristus yang dapat berotoritas dalam kehidupan saudara dan saya. Sukacita yang besar. Saudara, yang kedua adalah kuasa kebangkitan Kristus membawa pemulihan. Membawa pemulihan atau memulihkan hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dan mati kita ada di tangan Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kebangkitannya memulihkan hidup kita. Kebangkitannya menjadikan hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Kebangkitannya merubah pola pikir kita, merubah segala sesuatu dari diri kita, dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Karena apa? Dia sudah mati bagi kita. Kita pun sudah mati. Ya, dosa-dosa kita telah diselesaikan oleh Kristus di kayu salib. Dan hari ini kita mau bangkit bersama dengan Kristus. Haleluya. Saudara, Petrus adalah murid yang sangat percaya diri. Dia begitu lantang mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Yesus. Tetapi saudara-saudara, dia menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok kedua kalinya. Dia sudah menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi Petrus tersadar ketika ia mengingat perkataan Yesus bahwa dia akan menyangkal Yesus, ia menangis dengan sedihnya. Tetapi saudara-saudara, Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Markus 16 ayat 7 mengatakan bahwa tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudara, ini merupakan titik balik di mana Petrus dari orang yang mengkhianati Yesus, murid yang mengkhianati Yesus, kemudian Petrus menjadi rasul yang besar, rasul yang dipakai oleh Tuhan membawa kabar baik kepada banyak orang.
Saudara, dalam satu percakapannya Yohanes mencatat, Yesus bercakap-cakap dengan Petrus. Dan saudara-saudara, Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus kemudian menjadi gembala, pemberita Injil. Saudara, itu bukti bahwa kebangkitan Kristus sanggup memulihkan hidup kita. Saudara-saudara, kita semua yang percaya kepada Yesus adalah bukti kebangkitan Kristus. Yesus bisa saja menghakimi Petrus, bukan? Tetapi dia tidak melakukannya. Tapi justru dia memulihkan kehidupan Petrus. Dan Petrus menjadi orang yang luar biasa. Apakah saudara bertanya-tanya dalam hati? Apakah mungkin saya bisa dipulihkan? Jawabannya ya, saudara. Saudara dan saya dapat dipulihkan. Yesus, kebangkitan Kristus dapat memulihkan kita dan memberi kita hidup yang baru. Kalau hari-hari ini, secara khusus pada hari ini, jikalau ada di antara kita yang merasa, saya tidak mungkin dipulihkan, saya sudah berdosa, saya ingin mengatakan kepada saudara, kalau kita mau datang kepada Tuhan, Dia sanggup memulihkan kita. Kebangkitannya saudara-saudara mampu dan sanggup memulihkan kehidupan kita menjadi baru. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kuasa kebangkitan Kristus melahirkan harapan yang baru. Kuasa kebangkitan Kristus melahirkan harapan yang baru. Ini kabar baik bagi saudara dan saya. Ada satu lagu yang sama-sama kita tahu lagunya. Sebab Kristus hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada harapan untuk hari esok. Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus mencatat atau menulis kepada jemaat di Kolose 1 ayat 23 mengatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Catat dan garis bawahi di sana, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya mengatakan bahwa kubur itu tidak bisa menahan Yesus di sana. Karena Yesus bangkit, Dia harus bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kemenangan kepada kita. Itulah pengharapan Injil, saudara-saudara sekalian. Pengharapan Injil adalah bahwa Dia telah mati untuk dosa-dosa kita dan bahwa Ia telah bangkit untuk memberikan kemenangan kepada kita. Ada harapan yang baru, lahir harapan yang baru bahwa ada hari esok bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, kebenaran, kekuatan Tuhan tidak dapat disembunyikan. Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan itu bukti yang otentik, bukti yang nyata bahwa Dia telah bangkit. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang harapannya sudah mulai hilang? Saudara, saya ingin memanggil kita untuk percaya kepada janji Allah yang luar biasa melalui firman-Nya. Janji yang telah ditulis di dalam firman itu begitu banyak, saudara-saudara. Kadang-kadang dunia memberikan tawaran yang indah-indah kepada kita, sehingga kita lupa janji-janji Tuhan. Kita begitu bersandar kepada dunia ini, tetapi akhirnya menuju kepada kebinasaan. Tetapi jika kita bersandar kepada janji Tuhan lewat firman-Nya, kita akan bisa menghadapi segala perkara apapun dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudara, ketika kita bersandar penuh kepada Tuhan, hal itu tidak pernah mengecewakan kita karena membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Melahirkan harapan yang baru. Ada harapan di dalam Kristus. Dan harapan itu, saudara, tidak mengecewakan. Hari ini saya memanggil kita untuk datang kepada Tuhan, bahwa kuasa kebangkitan Kristus dapat memberikan harapan akan hari esok
bagi saudara sekalian. Bagi orang-orang muda, mungkin engkau bingung hari ini. Adakah harapan yang baik untuk saya hari esok? Saya ingin mengatakan, jikalau engkau ada di dalam Kristus, maka ada harapan bagimu untuk hari esok. Bagi orang-orang dewasa, orang-orang tua yang mungkin sedang mengalami tantangan dalam pekerjaan, engkau mengatakan tidak ada lagi harapan bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Semua pintu sudah tertutup bagi saya. Saya ingin mengatakan kepada saudara, datang dan minta kepada Tuhan. Tuhan membukakan jalan bagi saudara, dan saudara akan memiliki sesuatu yang Anda harapkan jikalau saudara berpegang kepada Kristus. Jika ada rumah-rumah tangga yang hari-hari ini sudah putus pengharapan, pandemi barangkali sudah berlalu, tapi dampak pandemi memberi dampak yang buruk kepada saudara. Dalam rumah tanggamu, dalam pernikahan, banyak pernikahan-pernikahan yang goncang. Saya ingin mengatakan kepada saudara, Tuhan Yesus tidak jauh dari kita. Dia sudah memenangkan kuasa dosa, dan saudara juga bisa mengalami kemenangan itu. Rumah tangga, pernikahan kita bisa dipulihkan, haleluya. Bisa dipulihkan oleh Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Perbaiki hal-hal yang buruk dari kita dan datanglah kepada Tuhan. Haleluya, Yesus sudah bangkit. Dia memberikan sukacita, memulihkan hidup kita, dan memberikan harapan yang baru bagi saudara dan saya. Jangan ragu lagi. Percaya kepada Yesus dan terimalah keselamatan itu dalam diri saudara dan saya. Dan kita akan melihat kebesaran-kebesaran Tuhan di hari-hari yang akan datang ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat Paskah dan selamat merayakan kemenangan hidup di dalam Kristus. Amin. Amin.